Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 23 sampai chapter 24. Di mana kita akan diperlihatkan hubungan Lee Min-sung dengan Apostle of Itarim, dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah memasuki Red Gate dan terdampar ke suatu tempat. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah memasuki dungeon bersama Grey dan Asil untuk membasmi para monster untuk menaikkan levelnya. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan Lee Min-sung yang sedang pergi ke sebuah apartemen untuk menemui seseorang. Dalam hati ia berkata, sudah 3 bulan sejak aku terakhir kali melihatnya. Ketika Lee Min-sung memasuki apartemen tersebut, ia berpapasan dengan seorang pak tua petugas kebersihan. Pak tua itu berkata, sepertinya Anda orang yang kulihat di berita. Bukankah Anda itu Hunter Lee Min-sung, wakil ketua Guild Grim Reaper? Menanggapi itu, Lee Min-sung kemudian memberikan senyuman palsunya. Pak tua itu pun tersenyum dan berkata, aku akan selalu mendukungmu, wahai pahlawan dunia Hunter. Dalam hati Lee Min-sung berkata, tatapan penuh kekaguman itu, itulah cara semestinya orang-orang melihatku. Aku terlahir sebagai putra dari wakil direktur Yojin Construction. Debutku di dunia hiburan saat masih muda dan berhasil mendominasi dunia iklan. Naik pamor sampai dijuluki sebagai pangeran Asia di dunia hiburan. Bahkan setelah peristiwa bencana besar, aku bangkit menjadi hunter tingkat tinggi, yaitu hunter rank A. Kukira hidupku akan terus berada di atas tanpa hambatan. Tapi semuanya berubah ketika sopirku Lim Taegyu bangkit menjadi hunter rank S. Saat itu Lim Taegyu berkata, aku telah bangkit menjadi hunter rank S. Karena aku sudah semakin tua, kurasa menjadi seorang hunter akan lebih menguntungkan. Jadi aku akan berhenti menjadi sopirmu. Oh ya, bukankah kau juga seorang hunter rank A? Asosiasi hunter menyarankan agar aku membentuk sebuah guild. Apa kau ingin bergabung denganku, Lee Min-sung? Mendengar sopirnya mengatakan itu, tentu Lee Min-sung sangat muak. Aku adalah hunter rank A, tapi kenapa sopirku malah bisa menjadi hunter rank S? Dan mulai hari itu, dunia Lee Min-sung terasa seperti terbalik seketika. Lee Min-sung merasa sistem yang rusak ini perlu dikembalikan seperti semula, bahkan walaupun aku harus bergabung dengan para demon. Ketika Lee Min-sung memasuki sebuah ruangan, ia disambut beberapa orang aneh di sana. Lee Min-sung berkata, hapus senyum busuk itu sebelum aku merobek mulut kalian. Di mana Tuhan kalian? Dan pada saat itulah, seorang bocah berambut putih datang menyapa Lee Min-sung. Bocah itu tak lain dan tak bukan adalah utusan Itarim, atau bisa disebut juga Apostle of Itarim. Sambil berjalan mendekat, Lee Min-sung berkata, kau, warna rambut dan tatapan mata yang kosong itu, kau benar-benar seperti alien. Dulu kau masih seorang bayi, tapi sekarang kau sudah beranjak dewasa. Bahkan energi sihirmu juga sudah bertambah. Pertumbuhanmu masih sesuai rencana kan? Bocah itu menjawab, seperti yang kubilang waktu itu, ini bukanlah pertumbuhan. Aku hanya merebut kembali kekuatanku. Untuk mengatasi masalah dalam perjalanan ruang waktu, aku memecah tubuh utamaku, yaitu dengan membagi kekuatan dan kepribadianku dan mengirim pecahan ke dunia ini. Fragmen pertama yang tiba adalah diriku yang paling lemah sebagai bayi. Fragmen kedua yang tiba setelahnya adalah diriku sekarang ini. Lee Min-sung menghela nafas dan berkata, kau selalu memperumit semua hal. Tapi apa kau masih ingat dengan janji kita kan? Bocah itu menjawab, kekayaan, ketenaran, dan kematian Hunter Lim Taegyu. Aku akan memberikan semua itu kepadamu. Mendengar itu, Lee Min-sung pun tersenyum dengan senyum gilanya. Selama kau masih ingat janji itu, maka itu sudah cukup bagiku. Bocah itu kemudian bertanya, jadi apa urusanmu datang kemari? Lee Min-sung menjawab bahwa ada masalah dengan produksi Stardust. Baru-baru ini, Guild Hyena yang menyuplai bahan bakar dan pabrik di stasiun kota Seoul telah diserang dan dihancurkan. Jadi aku datang sini untuk melihat apakah masih ada Stardust tambahan yang kau simpan.
Bocah itu menjawab, "Serangan katamu, apa kau sudah mengetahui penyebabnya?" Lee Min Sung menjawab bahwa ada hunter yang memakai topeng hitam membunuh semua anggota guild Hyena. Bocah itu berkata, "Bukankah kau sudah bilang kalau sistemnya tidak akan bisa dijebol? Dasar orang ceroboh." Mendengar dirinya direndahkan, Lee Min Sung mengambil dagger yang ia simpan di kakinya dan langsung menodongkan daggernya di leher bocah itu. Dengan tatapan tajam, Lee Min Sung berkata, "Hei alien, aku tidak seperti para boneka budak yang pikirannya kau kendalikan. Aku adalah seorang hunter yang bisa membunuhmu sebelum kekuatanmu pulih." Bocah itu dengan tenang menjawab, "Asosiasi Hunter memberikan peringkat hanya berdasarkan magic power mereka, dan tampaknya mereka mengira kalau itu saja takaran kekuatan. Sungguh primitif." Dan pada saat itulah, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Muncul energi sihir dari berbagai arah. Bahkan Lee Min Sung yang merasakan itu pun juga sangat terkejut dan berkata, "Mustahil, apa bocah ini sudah mencuci otak semua orang di gedung ini? Ini gila." Bocah itu berkata, "Sebelumnya kau mengatakan bahwa dirimu membutuhkanku untuk bertahan, tapi setelah kau memiliki kekuatan untuk bertahan, hubungan kita bisa berubah berdasarkan kegunaanmu." Dan sekarang, semua orang di gedung ini pun datang mendekat dan siap menghabisi Lee Min Sung. Kini mereka telah menjadi boneka yang bisa dikendalikan semaunya. Melihat situasi ini, tentu Lee Min Sung tak akan bisa mengatasinya. Ia kemudian membuang daggernya dan berkata, "Aku hanya bercanda, jangan terlalu serius. Aku hanya menguji potensimu untuk melihat apakah kau benar-benar bisa mengalahkan Hunter Rank S." Bocah itu kemudian menutup bukunya dan berkata, "Ya sudahlah, karena kau masih berguna, aku akan membiarkanmu hidup." Salah satu pelayan bocah itu kemudian memberikan sekoper Stardust kepada Lee Min Sung. Itu adalah Awakening stimulan terkondensasi yang mencapai 100 kali lipat dari potensi Stardust biasa. Jika diancarkan, benda itu bisa memproduksi Stardust dalam jumlah besar. Berbeda dengan Stardust yang hanya bisa digunakan oleh hunter peringkat rendah, Stardust ini bahkan bisa bekerja pada seorang hunter rank A sepertimu. Apa kau mau mencoba? Lee Min Sung menjawab, "Tentu saja tidak." Dalam hati ia berkata, "Aku tidak akan menggunakan sesuatu di saat aku tak tahu apa itu. Sepertinya aku telah melepaskan monster mengerikan ini di dunia." Lee Min Sung kemudian membawa sekoper Stardust itu dan berkata, "Baiklah, pastikan kau menepati janjimu." Lee Min Sung kemudian pergi meninggalkan bocah itu. Setelah Lee Min Sung pergi, bocah itu merasakan bahwa fragmen kekuatannya akan segera tiba. Begitu fragmen itu menyatu denganku, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Ketika waktunya tiba, invasi sebenarnya akan dimulai. Bocah itu pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Scene kemudian berpindah ke tempat Suho, Grey, dan Asil yang berada di dalam dungeon. Mereka kini telah bertarung melawan monster ular Jormungand yang sangat besar. Bahkan cakar Grey dan tombak Asil tak mampu menembus sisik ular yang keras tersebut. Dan pada saat itulah, Suho melompat dan mencengkram ular itu dengan kedua tangannya. Suho kemudian meremas tubuh ular itu dengan sekuat tenaga. Ular itu pun mulai merasakan kesakitan. Dan sampai pada harinya, Suho berhasil menembus sisik keras ular itu dan menghancurkan tubuh ular tersebut. Dengan demikian, Suho telah mengalahkan bos dungeon ini. Dan singkat cerita, Suho telah menyelesaikan beberapa gate yang telah pamannya beli. Sementara Suho pergi ke dalam dungeon, para hunter sewaan itu pun hanya menunggu di luar gate dan menunggu Suho menyelesaikan gate-nya. Walaupun mereka hanya menunggu di luar, mereka tetap dibayar tanpa kendala. Tapi meskipun begitu, mereka mulai merasa aneh dan curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan Suho di dalam dungeon. Itu karena mereka melihat Suho menyelesaikan gate-nya tanpa membawa tim penambang atau tim pengagut untuk membawa hasil buruan dari dalam dungeon. Sebenarnya apa yang dia lakukan di dalam dungeon sendirian? Scene kemudian kembali ke dalam dungeon, di mana para prajurit bayangan yang sedang menambang kristal mana yang dimandori oleh Beru. Sedangkan Grey dan Asil kini bertugas sebagai tim pengangkut yang mengurus bangkai monster yang sudah dikalahkan. Dan sekarang, Suho telah menghadapi bos dungeon rank C sendirian. Ia kini telah menghindari serangan demi serangan dari monster laba-laba raksasa. Suho kemudian melesat ke arah monster itu dan langsung mengaktifkan skill Storm Slash. Tebasan demi tebasan itu pun menyayat tubuh monster tersebut. Efek kelumpuhan pun diaktifkan. Akan tetapi, monster itu memiliki resistensi yang terlalu tinggi. Efek telah dibatalkan.
Mengetahui hal tersebut, Suho berkata, "Sial, aku hanya ingin menguji efek dari dagger yang kudapatkan ini. Tapi sepertinya ini sia-sia saat menghadapi monster laba-laba ini." Karena daggernya tidak berguna, Suho kemudian melemparkan daggernya dan melompat ke atas monster tersebut sambil mengepalkan tinjunya. Dan duar! Suho dengan cepat menghantamkan tinjunya dan tepat mengenai kepala monster tersebut. Suho tersenyum dan berkata, "Kalau soal membasmi serangga, tangan kosong itu yang terbaik." Suho kemudian mengaktifkan Ruler Authority untuk mengendalikan daggernya. Dengan dagger itu, Suho melancarkan tebasan demi tebasan. Sepertinya aku sudah terbiasa menggunakan Ruler Authority dalam pertarungan. Bahkan bukan levelku saja yang naik, tapi aku juga lebih baik dalam pertarungan dibanding sebelumnya. Di saat Suho melesat ke arah monster itu, Suho tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, aku hanya menggunakan skill authority untuk mengendalikan sesuatu saja. Tapi bagaimana jika aku menggunakan tangan tak terlihat ini dalam seranganku? Suho kini telah melompat ke atas sambil memadatkan Ruler Authority pada kepalan tinjunya. Dan seketika itu juga, Suho langsung melepaskan tinju tersebut. Dan duar! Sebuah pukulan dahsyat itu pun menggeprek monster laba-laba raksasa. Dengan ini, bos dungeon itu pun berhasil dikalahkan. Pesan dari sistem muncul, Anda telah mengalahkan Giant Arachne. Anda naik level. Level skill Ruler Authority juga telah meningkat. Fetish 83. Suho yang terkapar kelelahan itu pun berkata, "Menggunakan Ruler Authority seperti ini tampaknya membutuhkan banyak konsentrasi. Jadi aku merasa sangat lelah. Jika aku menggunakannya secara berturut-turut, itu akan sulit bagiku." Setelah Suho memulihkan staminanya, ia kemudian menemui Esil dan yang lainnya. Melihat Suho yang sudah kembali dengan selamat, Esil bertanya, "Apa Monarch muda sudah mengalahkan bos dungeon?" Suho tersenyum dan menjawab bahwa ia baru saja menang. Beru berkata, "Melihat Monarch muda mengatasinya sendirian, saya benar-benar kagum pada Anda. Dan ngomong-ngomong, aku juga sudah mengumpulkan semua material dari mayat monster." Suho kemudian menjual material itu lewat toko yang ada pada sistem. Di saat Suho sedang asik menjual material, Beru berkata, "Monarch muda, kau sekarang hampir terasa seperti seorang hunter rank B. Dan seiring perkembanganmu, Grey dan Esil juga ikut bertambah kuat." Esil menjawab, "Tentu saja, semakin banyak pertarungan yang kuhadapi, semakin kurasakan bahwa kekuatanku sedikit pulih kembali." Suho kemudian melihat status window di mana levelnya telah meningkat menjadi level 28. Di saat Suho melihat Grey dan Esil, ia juga bisa melihat level mereka berdua sekarang. Untuk memastikan peningkatan level Grey dan Esil, Suho kemudian berniat melakukan beberapa raid lagi atau melakukan quest harian dulu. Segera setelah itu, Suho kemudian membuka portal Shadow Dungeon dan memasukinya. Namun ketika mereka tiba di Shadow Dungeon, muncul sebuah red gate di dalam Shadow Dungeon tersebut. Suho bertanya, "Beru, kenapa ada gate di dalam sini? Apa gate bisa terbentuk di dalam Shadow Dungeon?" Beru menjawab bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Pesan dari sistem muncul, quest darurat, retakan dimensi. Sebuah retakan dimensi telah terdeteksi. Maju melalui gate yang terhubung dan bunuh penyebab retakan dimensi. Melihat pesan ini, Suho justru malah tersenyum dan ingin memasukinya. Suho kemudian membeli jubah anti panas di toko sistem dan memberikan jubah itu kepada Grey dan Esil juga. Suho berkata, "Kebetulan aku ingin melakukan raid lagi. Ini kesempatan emas kita. Ayo masuk ke dalam gate-nya." Dan pada saat itulah, terlihat hamparan padang pasir yang sangat luas di negara Mesir, di mana terdapat dungeon type field yang bernama Pyramid Field. Di sana terlihat seorang hunter yang bernama Ryo Singh, seorang hunter rank B dari guild Asura. Dan pada saat itu, Ryo saat itu sedang berseteru dengan seseorang. Ryo berkata, "Ini menyebalkan. Kenapa kalian tiba-tiba menendang kami dari dungeon ini? Kami dari Asura Guild telah tiba di sini terlebih dahulu dan telah mengklaim area ini." Dan ternyata, orang yang sedang berseteru dengan Ryo itu adalah hunter rank A yang bernama Randolph dari guild Scavenger. Randolph menatap mereka dan berkata, "Aku tidak peduli. Ini peringatan terakhir bagi kalian. Mulai sekarang, dungeon type field ini akan menjadi milik guild kami. Kalau kalian keberatan, maka anggap saja kalian mendeklarasikan perang terhadap kami." Dalam hati Ryo berkata, "Sialan, tahu sangka kami akan menghadapi guild Scavenger di tempat ini. Baiklah, semuanya bersiap untuk bertarung."
Rio dan partinya kemudian mengangkat senjata mereka, sedang di satu sisi, Randolph dan partinya juga sudah siap menghadapi mereka. Di saat bentrokan mereka akan terjadi, seseorang tiba-tiba datang di tengah pertikaian. Dan ternyata, itu adalah Suho dan partinya. Suho berkata, "Permisi, kalau boleh tahu, sekarang kami ada di mana?" Dan, apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.